Nah, saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan Tuhan rangkaian ibadah ini di dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau yang memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, salam dalam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara pun berada, saya harap semuanya sehat dan tetap ada sukacita. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, COVID-19 masih belum berakhir, tapi tetap kita harus memiliki sukacita di dalam keadaan apapun juga, karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang akan memberikan kepada kita kekuatan baru dan sukacita bagi kehidupan kita semua. Karena kita sudah ditebus oleh curahan darah daripada Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan pujikan sebuah pujian bersama-sama dengan lagu Sukacitaku Penuh. Karena di dalam sukacita ada kemenangan, ada kekuatan baru untuk kita sekalian. Ada amin, saudara? Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskan
bebaskanku. Darah-Mu Yesus upahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus upahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus upahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus upahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, oh kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu,
Kami agungkan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau, kami agungkan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, bila saat ini kami boleh datang kepada Engkau. Karena ini perintah-Mu bagi kami. Supaya kami Tuhan boleh bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, untuk segala kebaikan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini kami kembali dan kami mengembalikan segala kebaikan dan berkat. Kami menghampiri Engkau, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami mau mensyukuri. Terpujilah nama daripada Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Bapa, untuk segala kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya tiba di mana kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Firman ini menjadi terang di dalam jalan kami, di dalam hidup kami. Menjadi suluh pada jalan kami. Terangilah hidup kami, supaya kami senantiasa berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Kami enggak mau menyimpang ke kiri ke kanan, di dalam mengiring kepada Engkau sampai selama-lamanya Bapa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih, dan biarlah Tuhan sendiri yang pada saat ini mengambil alih pimpinan. Engkau yang bersabda melalui hamba-Mu, dan Roh Kudus biarlah Engkau memeteraikan firman ini, teguhkan firman ini dengan mujizat-mujizat-Mu ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu yang memberitakannya, kuduskan, sucikan, supaya boleh berlayak untuk menjadi penyambung lidah daripada Allah kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan mengenai sukacita. Ya. Saya ambil dasar firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, di dalam ayat yang keempat. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya ulangi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang sukacita, memang sukacita itu terlihat mudah untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi prakteknya, saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari,
ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Karena bergantung kepada keadaan yang dialami. Kita dapat bersukacita ketika kita dan keluarga berada di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika usaha di dalam segala bidang diberkati oleh Tuhan, itu pun kita dapat bersukacita. Ketika kita mendapat pekerjaan, kita bersukacita. Ketika salari naik atau pendapatan naik, kita juga dapat bersukacita. Ketika kita berhasil di dalam studi dengan angka yang baik, kita dapat bersukacita. Bila kita mendapatkan hadiah, kita bersukacita. Bila pemain olahraga yang kita gandrungi berhasil menang, itu pun kita bisa bersukacita, bersorak-sorak dengan gembira. Namun bagaimana sebaliknya? Ketika keadaan yang tidak baik menerpa kehidupan kita, apakah kita mampu bersukacita? Hidup kita itu seperti sebuah roda yang berputar. Sebentar di atas, dan sebentar berada di bawah. Nah, ketika kita berada di bawah, ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak baik, apakah kita masih dapat bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ketika ayat ini ditulis, saudara sekalian, Rasul Paulus berada di dalam keadaan di bawah. Berada di dalam keadaan tidak baik. Ia menghadapi kesusahan yang besar. Dia berada di dalam penjara. Kesepian. Tidak ada yang menghibur di dalam kesulitan. Dan harus merenungkan setiap hari kemungkinan yang paling buruk di dalam kehidupannya, yaitu menghadapi hukuman mati dengan darah yang tercurah. Mati sebagai martir. Martir di sini punya pengertian mati karena menyaksikan Yesus dan karena berpegang pada iman percayanya kepada Yesus. Dan ini berbeda, saudara sekalian, dengan konsep agama yang lain. Nah, di dalam keadaan yang buruk yang dialami, ia menutup surat Filipi dengan kata-kata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Nah, kita akan membahas paling tidak ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah dasar, alasan, kata bersukacitalah.
Dasar dan alasan bersukacita bagi orang-orang yang percaya adalah karena kita sudah diselamatkan. Nah, ini yang menjadi dasar yang sangat penting, saudara sekalian. Darah daripada Tuhan Yesus yang tercurah di Golgota, itu yang membebaskan kita daripada dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18, dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan yang menyelamatkan kita daripada penghukuman Allah ketika kita percaya. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan iman kita sampai akhir kehidupan kita. Karena anugerah keselamatan inilah Rasul Paulus tetap bersukacita di dalam segala penderitaannya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 16 dan 17 dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Ya, sekali lagi saya bacakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban, dalam bahasa Inggris dikatakan drink offering, korban curahan, dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Bersukacitalah dengan aku. Rasul Paulus bersukacita walaupun menghadapi kematian. Dan dia sudah merasakan kematian itu. Mengapa Rasul Paulus dapat bersukacita? Yang pertama, tentu kematian merupakan korban curahan. Dia tidak takut untuk mencurahkan darahnya. Karena ia mati dengan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian yang demikian, saudara sekalian, kematian yang berharga. Kematian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus hanya merupakan perpindahan kehidupan di dalam dunia kepada kehidupan di dalam sorga. Oleh karena itu, Rasul ini tetap bersukacita. Bahkan, ia mengajak kepada semua orang Kristen di Filipi untuk bersukacita di dalam menghadapi kesusahan, bahkan kematian. Karena hanya merupakan perpindahan dari kehidupan dunia kepada kehidupan di sorga. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan menuntut supaya kita itu setia sampai akhir kehidupan kita. Ada satu pujian yang saya ingat ketika saya mengikuti paduan suara pernah dinyanyikan. Dan pujian ini mengatakan bahwa keselamatan bukan langkah yang pertama ketika kita percaya.
Tetapi langkah yang terakhir, yaitu ketika kita tetap percaya kembali ke rumah daripada Bapa. Karena hal inilah, maka Rasul Paulus, dia tetap bersukacita. Karena dia percaya bahwa dia telah diselamatkan. Kematian tidak lagi menakutkan baginya. Karena hanya merupakan perpindahan tempat dari dunia ke surga. Yang kedua yang menarik, di dalam ayat ini dikatakan, kematian karena ibadah imanmu. Di dalam pengertian bahwa kematiannya itu adalah kematian di dalam membawa orang-orang di Filipi mengenal Yesus. Dan ini persembahan yang akan dibawa oleh Rasul Paulus kalau ia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita hidup dengan percuma di dalam dunia ini. Kalau Tuhan panjangkan hidup kita, jangan hidup dengan percuma. Tapi hasilkan buah melalui perbuatan yang baik dan juga membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, sumber sukacita. Di dalam Kisah 2 ayat 28 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Sekali lagi, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Di dalam pengertian, di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan untuk bersukacita. Jadi Tuhan sumber sukacita. Hanya di dalam persekutuan dengan Dia setiap hari kita mendapat kekuatan untuk kita hidup bersukacita. Menghadapi segala hal. Bahkan yang buruk sekalipun, keadaan itu tidak akan merampas sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi saya katakan bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah sumber sukacita kita. Dan kita harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, baik di dalam doa, di dalam membaca, merenungkan firman-Nya setiap hari. Dan firman inilah yang akan menuntun kehidupan kita untuk berjalan di dalam kebenaran daripada Tuhan. Nah, di dalam sukacita itu, saudara sekalian, yang perlu kita ketahui, paling tidak ada dua elemen, dua unsur. Yaitu yang pertama, orang yang bersukacita adalah orang yang dapat memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal. Ayub di dalam kesusahan yang sangat berat, kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, bahkan kehilangan kesehatannya, ia tetap memuliakan nama daripada Tuhan. Dan dituliskan di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya, tidak ada seorang bayi yang keluar daripada kandungan ibunya
dengan membawa pakaian, dengan tangan yang dililiti dengan emas, dengan kalung emas, tetapi dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ini fakta. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Ya, orang akan kembali kepada Tuhan dengan telanjang pula. Apa yang bisa dibawa? Banyak kali saya melihat saudara sekalian, orang yang Tuhan sudah panggil pulang, di dalam petinya dibekali dengan macam-macam barang, saudara sekalian. Padahal tidak dapat dibawa ketika menghadap kepada Tuhan. Dengan telanjang kita keluar dari kandungan ibu kita. Dengan telanjang kita kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberkati. Tetapi Tuhan juga yang mengambil. Lalu ditutup dengan kata-kata, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak bersungut-sungut di dalam menghadapi kesukaran. Tetapi bibirnya, mulutnya tetap memuliakan nama daripada Tuhan. Itu sukacita. Orang yang bersukacita adalah orang yang di dalam segala keadaan yang dihadapi, tetap dia memuliakan nama daripada Tuhan. Tetap melayani kepada Tuhan. Tidak menjadi tawar hati dan undur. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Ya, dalam semua yang dialami. Orang tidak boleh menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan kalau kita melakukan itu dosa. Jadi kita harus tetap di dalam segala keadaan yang dialami. Tetap muliakan Tuhan dengan mulut kita. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan tidak pernah berbuat yang kurang patut dalam kehidupan kita. Bahkan ketika istrinya, dan kita melihat figur istri itu di dalam Alkitab adalah penolong, penghibur. Yang seharusnya istri daripada Ayub menghibur Ayub, mengkuatkan Ayub di dalam segala keadaan yang dihadapi. Tapi sebaliknya, istrinya bukan mengkuatkan tetapi melemahkan. Di dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Masih tetap bertekun engkau di dalam persekutuan dengan Tuhanmu? Masih tetap bertekunkah engkau di dalam doa? Di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan, dan melakukan firman daripada Tuhan? Kutukilah Allah. Ini yang dilakukan oleh istri Ayub. Dia bukan mengkuatkan, menghibur, tetapi mendorong supaya Ayub mengutuki Allah. Karena Allah berbuat yang tidak baik dalam kehidupannya. Dan matilah. Ya.
Istri Ayub mengharapkan supaya Ayub mati. Dia tidak lagi bisa mengharapkan hidupnya bergantung kepada Ayub. Saya pikir, saudara sekalian, mungkin istri Ayub berpikiran, kalau Ayub itu mati, tidak bisa diharapkan lagi, ia bisa menikah lagi dengan orang yang lebih kaya, sehingga hidupnya terjamin. Tapi apa yang menjadi jawaban Ayub? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? 2 kali dikatakan di dalam Alkitab. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Jangan kita berdosa dengan mulut kita, dengan bibir kita. Ketika kita berada di bawah, ketika kita berada di dalam kondisi di mana keadaan yang buruk kita alami. Tetapi pakailah mulut kita, bibir kita, supaya yang keluar daripada mulut dan bibir kita itu hanya syukur, hanya memuliakan akan nama daripada Tuhan. Alkitab mengatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu unsur yang kedua daripada sukacita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang bersukacita adalah orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Tidak berubah iman percayanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, perhatikan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, saya percaya bahwa Habakuk, nabi ini, dia merepresent dirinya, mewakili bangsa daripada Israel. Dan ketika Habakuk menulis ayat-ayat ini, adalah pada saat ketika hari kesusahan datang. Di mana kematian, kelaparan, penjarahan dilakukan oleh bangsa Babil yang menaklukkan Juda atau Yehuda. Dan Habakuk mengatakan, aku tetap beria-ria, bersukacita. Walaupun, saudara sekalian, mungkin orang-orang Yehuda yang lain tidak melakukan hal yang sama. Tetapi Habakuk, dia mewakili akan bangsa Israel atau Yehuda. Dia mengatakan, ia tetap bersukacita. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh seluruh bangsa Yehuda. Tetap bersorak-sorak, beria-ria ketika kesusahan itu datang. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
bukan hanya di dalam kondisi yang baik kita tetap bersukacita, tetapi juga di dalam kondisi yang tidak baik kita harus tetap bersukacita. Dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan dapat menolong dan menyelamatkan Anda sekalian pada saat Anda mengalami hal-hal yang buruk? Ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk menolong dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita harus tetap beria-ria. Kita bersukacita di dalam segala keadaan. Dan sukacita itu sekali lagi, saya katakan sukacita yang demikian itu datang ketika kita hidup di dalam persekutuan, di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Baik di dalam doa, juga di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Nah, kita masuk kepada bagian yang terakhir, saudara sekalian. Bagian yang terakhir adalah bersukacita. Itu merupakan iklan daripada orang-orang yang percaya. Kita harus bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan. Tidak peduli keadaan senang yang kita alami maupun keadaan susah yang menimpa kehidupan kita. Sukacita Kristiani itu berbeda dengan sukacita duniawi. Mungkin ketika kita menghadapi hal yang buruk, kita bersedih hati. Namun sedih itu tidak di dalam kurun waktu yang lama. Dan kita kembali hidup di dalam sukacita. Karena apa? Karena persekutuan kita dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita bangkit di dalam kesedihan kita dan kembali kita hidup di dalam sukacita. Dan sukacita inilah, saudara sekalian, yang menjadi iklan yang berjalan. Artinya, dimanapun kita berada, hidup bersukacita akan menjadi daya tarik bagi mereka yang berada di sekeliling kita. Yang akhirnya akan membawa mereka mengenal Yesus yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara sekalian, Rasul ini dia menasihatkan kepada jemaat di Filipi, menasihatkan kepada kita sekalian, supaya kita tidak kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan, di dalam segala keadaan yang kita alami. Muliakan Tuhan melalui mulut kita. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong dan penyelamat di dalam segala keadaan yang kita alami. Hiduplah bersukacita. Mau kita hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini,
maka kita boleh melakukan firman ini. Dan barang siapa yang melakukan firman Tuhan, yang dengar-dengaran terhadap Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa kita. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh bersukacita. Engkau mengajar kami untuk hidup bersukacita di dalam Engkau. Untuk hidup tetap memuliakan nama Tuhan di dalam segala keadaan yang dihadapi. Untuk tetap percaya kepada Engkau, karena sukacita itu juga percaya kepada Engkau yang akan menolong dan menyelamatkan dari segala kesulitan, kesukaran, dari segala penyakit yang kami hadapi. Oleh karena itu, tidak ada dasar alasan untuk kami tidak bersukacita. Tapi kami mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Engkau sumber sukacita kami. Pada saat kami mengalami segala sesuatu yang tidak baik, mungkin kami bersedih. Tetapi kami tahu satu perkara, bahwa kami tidak akan hanyut di dalam kesedihan yang berlarut-larut. Tetapi Engkau akan memberikan, mensuplai kami. Karena kami melekat pada pokok anggur yang benar. Dan kami percaya Bapa, dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, kami boleh bangkit dan kami boleh kembali bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hidup kami, melalui perbuatan kami, melalui kehidupan kami, boleh menjadi kesaksian bagi sesama kami. Sehingga mereka mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini mengikuti kebaktian atau ibadah online ini Bapa. Engkau berkati Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan kelegaan ketika mereka pada saat ini datang dengan beban yang berat. Supaya diberikan kelegaan, kelepasan. Engkau yang mampu mengangkat beban yang berat. Sehingga sukacita kembali kepada anak-anak-Mu. Ketika mereka menderita sakit, dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Kami percayakan di dalam tangan-Mu. Ketika mereka pada saat ini menghadapi keadaan di mana mereka tidak lagi dapat berharap secara badani. Tapi kami percaya bahwa Engkau pengharapan bagi semua anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Bangkitkan kembali harapan bahwa Engkau adalah pengharapan di dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Berkati semua yang hadir. Pekerjaan mereka Engkau berkati. Demikian keluarga mereka berkati Bapa. Dengan kesehatan yang baik, kami mau menyerahkan semuanya di dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih kami boleh melakukan ibadah ini Bapa. Karena kami tahu melalui ibadah ini Engkau memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Memberikan penghiburan-Mu dan membuat mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus
yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa. Dan kini saudara sekalian, kita akan menutup ibadah ini dimanapun engkau berada. Hendaknya engkau menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Supaya melalui kehidupanmu, melalui perkataanmu, nama Tuhan dimuliakan. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai engkau. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan, Amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan, sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.